apa gitu. Biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rogi dari Fakultas Ilmu Pengadilan. Masih di mana? Mau izin bertanya juga dengan Bapak. Wawancara lah, gitu ya. Wawancara sekolah, perihal murid-murid dan treatmen ngajar Bapak itu, Pak. Nah terus, oh iya, Bapak udah berapa lama Pak ngajar di sini, Pak? Di sekolah? Di sekolah SMA Negeri 2 ini, SMA Negeri 2 Sungai Raya itu kurang lebih tahun 2013 akhir. 2013. Berarti kurang lebih Sudah tahu Mas, sudah tahu. 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Sebelum di sini ini ada lagi ke Pak sekolah Bapak yang ngajar itu, Pak? Sebelum Ada dulu. Tahun pertama Bapak ini kan ngajar mulai mengajar itu tahun 2012 bulan 10. Yaitu sekolah pertama itu di MA Pulau Porosidin, Pondok Pesantren 2 Porosidin Daerah 2 di dekat Jalan Teris Padiu. Setelah ngajar di SD Pertiwi di Pulau Porosidin, Bapak itu sore jadi tamu mulai ngajar. 2013 awal Bapak paginya ngajar di SD Pertiwi di Jalan Imam Bonjol. Sambil berjalannya waktu 2017 Bapak resign dari Pulau Porosidin. 2013 akhir Bapak resign dari SD Pertiwi. Bapak lanjutlah di SMA Negeri 2 Sungai Raya di semester 2. Apa yang menyebabkan Bapak pindah dari SMA sebelumnya ke yang sekarang? Pindah di SD sebelumnya karena tujuan kita ini adalah seorang pengajar. Pengajar itu kan pasti ada tujuannya. Mungkin kalau kita seorang guru kan dari honor, jadi tujuan kita honor itu untuk mencapai bahasanya kesuksesan. Sukses itu salah satu S. Nah, maka dari itu sebenarnya swasta bisa, cuman untuk jalan lebih gampang lagi Bapak pindah di SMA di Negeri 2. Carilah sekolah yang negeri sehingga bisa masuk kita data kita ada coding. Nah, lebih mudah untuk kita mendaftar syaratnya CPNS. Nah, maka dari itu Bapak pindah ke SMA 2 walaupun waktu itu gajinya tidak seberapa. Beda jauh antara swasta dengan negeri. Kalau dulu swasta itu kurang lebih 18, dan negeri dulu masih 350. Cuman karena kita nyimpen untuk masa depan yang panjang, biarpun sedikit, untuk depannya ya mau sabar. Alhamdulillah sekarang 2023 tahun 2024 sudah dicap oleh ini program pemerintah 3K perjanjian kerja itu. Selama Bapak mengajar itu ada kesulitan nggak Pak mengatur siswa gitu? Atau Kalau untuk kesulitan itu pasti ada, karena setiap manusia itu, setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda. Banyak, cuman kan kalau kita ini tergantung dari kita lagi. Guru ini kita harus memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Jadi bagaimana caranya kita bisa menangani hal itu dengan baik. Kalau dari segi nakal mengajar anak-anak, berikan mereka itu wajar nakalnya. Cuman dari kreatif kita lagi nih, yang mengolah kelas itu, sehingga kelas-kelas itu bisa menjadi lebih baik. kalau dari kesulitan Bapak mengajar, bagaimana Bapaknya ngasih perlakuannya, Pak? Memperlakukannya seperti apa, Pak? Yang memperlakukan anak itu sebenarnya gampang-gampang susah. Itu kan yang kita hadapi itu kan anak orang. Jadi bagaimana caranya
anak itu biar dekat dengan kita harus dekati mereka dulu. Pertama yang harus kita dekati apa? Kita kenali dulu anak, karakternya, macam-macam karakternya anak. Jadi kita pelayan mereka dengan baik, seperti anak kita sendiri. Ya kalau orang tua itu merintah anak tuh, orang tua kandung merintah anak kadang-kadang pasti kebanyakan sih manut. Anak ini dia manut sama orang tua. Nah begitu juga kita. Dia tahu kita ini adalah orang tua di sekolah. Ya kita kenali dulu anaknya. Lebih dekat, kita rangkul anak. Kalau anak-anak yang salah kita rangkul. Kita teliti betul-betul. Kita lihat anak itu ketika dia pulang sekolah. Kita kalau perlu kita buntuti dia, lihat latar belakangnya ada apa anak ini. Kita cari masalahnya apa. Barulah kita pecahkan masalahnya sama-sama. Di luar dari itu, misal di pembelajaran. Kayak di pembelajaran gitu Pak ya. Kan masing-masing kata Bapak tuh gede Pak. Ya, di kelas maupun di lapangan. Nah, kalau di kelas tuh kalau misalnya ada yang bertanya tuh Bapak kasih berlakuan kayak gimana Pak? Berlakuan di kelas, misalnya dia nanya itu sama Bapak. Kalau di kelas, kayaknya kita ini kan di kelas ini kan kita dalam satu ruangan. Jadi kita layani mereka dengan baik, kita bertanya. Sebenarnya bagus itu kalau siswa itu ada yang bertanya. Yang tidak bagus itu siswa itu tidak bertanya. Jadi kita nggak tahu kelemahan mereka itu seperti apa, ya kan? Jadi kalau mereka bertanya itu, jadi mereka tuh ingin tahu. Namanya belajar kan harus ada tanya jawab seperti Robi sama Bapak kan. Ada tanya jawab. Sebenarnya seperti itu belajar. Dari anak yang tidak tahu menjadi tahu. Dia tanya, ini apa sih? Jadi seorang guru yang menjawab pada anak itu. Jadi dia tahu. Harusnya kita layani dengan penuh. Kalau di lapangan apa juga berlaku seperti itu? Semuanya sama. Karena siswa itu cuman perbedaan tempatnya aja sih. Tempatnya di lapangan sampai di kelas. Cuman yang lebih aktif sebenarnya di kelas. Daripada di lapangan, kalau di lapangan kita kan tahu sendiri anak seperti apa, dia bebas. Mau teriak atau segala macam, memanggil kawan segala macam dengan bebas. Kalau di kelas kan terbatas. Dia mau teriak, nanti terlalu nyaring atau gimana gitu kan. Sama sih. Kita bagaimana itu kelakuan kita itu di kelas sama di lapangan sebenarnya. Setelah melakukan pembelajaran Pak ya, ada nggak kadang-kadang dilakukan evaluasi atau sering habis mata pelajaran gitu melakukan evaluasi? Itu wajib evaluasi. Jadi kita tahu dari anak itu dia belajarnya sampai di mana. Kita perlu evaluasi, tanya apa sudah paham atau segala macam. Kalau masih itu ada yang namanya sesi tanya jawab tadi itu, evaluasi kita, penilaian kita terhadap anak gitu. Dan kita tidak bisa anggap siswa itu semuanya bisa. Pasti ada yang tidak bisa, ya kan? Nah, di situ ada evaluasinya dari bagaimana sampai di mana penjelasan kita udah paham apa belum gitu. Pasti mereka kan ada yang belum paham. Nah, terus kalau cara Bapak memperlakukan ya, kalau lagi pelajaran, misalnya dia nakal sama dia berprestasi itu apa yang Bapak berikan? Kalau yang prestasi, kalau yang prestasi kita kasih bagus. Mana awak muncul nih? Tapi kalau misalkan kalau yang nakal kita kasih motivasi untuk menjadi mereka itu lebih baik. Kalau yang nakal nih tidak dikasih hukuman apa ya, tapi lebih ke motivasi. Sebenarnya kalau zaman dulu dengan sekarang berbeda. Namanya HAM. Kalau HAM dulu sebelum HAM mereka kan kadang-kadang kesalahan yang berat. Dan kalau sekarang kita perlu pendekatan pada anak. Apa sebabnya? Kan? Ya, apakah dia dari belakang ke dalam rumah? Apakah dia nakal itu dari sekolah tetapi di rumah melampiaskan di sekolah? Kita harus cari dulu asal usul dia nakal itu seperti apa. Nah, gitu. Jadi kita
perlu kita rangkul. Rangkul anak itu lebih dekat. Kalau kita rangkul, insya Allah anak itu bisa dikendalikan. Mungkin anak itu kurang perhatian. Jadi bahasanya caper, curi perhatian. Apalagi dia ketemu dengan seorang guru yang disukai itu, ya kan? Oh, dia pasti cari perhatian. Bagaimana guru ini bisa perhatian sama saya? Karena saya kurang perhatian di rumah. Macam-macam tingkah lakunya. Kalau siswa yang berprestasi itu bapak cuma apresiasi atau Kita kebanyakan sekarang kadang-kadang kita jempol, kalau ada prestasi kita pasti nilainya pasti tinggi gitu kan. Tapi kalau untuk memberikan hadiah, kita tidak boleh terlalu sering untuk mengasih hadiah pada siswa. Jadi dia malah tidak gitu kan. Kita kasih terus, kita kasih dia penyemangat lagi sehingga dia lebih semangat lagi untuk belajar. Kita kasih pujian dia, pujian. Jadi sehingga dia sudah masuk, dia senang, dia pun lebih giat lagi. Wah, pun kalau bisa ditingkatkan lagi, nggak perlu ditingkatkan lagi. Pesan kita kan pertahankan di proses itu, nggak perlu tingkatkan lagi. Kalau untuk yang tadi Pak Evan ke pertanyaan yang tadi, kalau siswa nakal itu biasanya misal di kelas itu kurang kondusif Pak Evan. Nah itu biasanya Bapak marah. Kalau marah itu sih pasti kita marah. Cuman kita marah itu jangan melewati batas. Kadang marah ini kan banyak. Apa menurut apa pakai emosi, pakai apa namanya menggunakan tangan, ya kan? Ya namanya kita manusia ini kan, walaupun selembut hati apapun manusia, pasti ada rasanya timbul yang semarah, ya kan? Nah maka dari itu kita kalau perlu harus profesional. Marah pasti dalam hati ini marah sama anak, apalagi anak ngolok kita gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kita masih bisa kendalikan, sabar. Harus banyak sabar jadi seorang guru, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi dari tadi itu sesudah itu dievaluasi lagi Pak. Ya, evaluasi, kasih motivasi dan Mungkin itu saja Pak. Yang didiskusikan Pak soal sekolah di sini. Jangan nanti bisa bertemu Bapak lagi pas di sini. Terima kasih Pak Mat. Dah banyak. siap. Sebelumnya Siap. saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketawa nanti didit lagi. Oh,